Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Salam sehat. Sistem imunitas, sistem pertahanan tubuh kita. Apakah ada pengaruh dari pola hidup kita untuk meningkatkan atau menurunkan sistem imunitas kita? Ini adalah sesuatu pertanyaan yang banyak orang tanyakan, banyak orang pikirkan, dan banyak orang diskusikan. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana dengan sistem imunitas atau pertahanan tubuh manusia. Tuhan menciptakan tubuh kita itu adalah sudah mempunyai satu sistem yang baik terhadap bagaimana serangan virus atau bakteri atau protozoa atau amuba yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat pertahanan tubuh kita terhadap invasi atau serangan virus, bakteri, ataupun protozoa tadi, itu ada 3. Yang pertama adalah pertahanan secara fisik dan kimiawi. Ini adalah pertahanan yang tidak spesifik. Artinya bahwa bukan tertentu kepada virus atau bakteri tertentu. Nah, kita lihat, apa itu? Contohnya adalah kulit. Bakteri apapun, virus apapun, kulit akan melawan untuk tidak membiarkan masuk ke tubuh kita. Ada lagi kulit dalam. Kulit dalam itu membran mukosa di saluran pernafasan kita, contohnya. Kemudian ada juga asam lambung. Asam lambung, kemudian juga ada enzim di air mata kita. Enzim namanya enzim lisosim. Ditambah dengan satu proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan kalau kita batuk. Batuk itu adalah mengeluarkan virus atau bakteri yang ada dalam saluran nafas kita. Tetapi ini juga adalah menjadi mekanisme penularan. Kemudian bersin, sama. Bersin juga adalah mengeluarkan virus yang ada di dalam saluran hidung kita untuk keluar. Tidak lagi mengakibatkan gangguan di tubuh kita. Tapi itu cara untuk juga di sisi yang lain menularkan virus. Juga muntah ataupun diare adalah cara yang kita miliki untuk membuang virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah yang disebut dengan natural, alamiah, sistem pertahanan alamiah. Artinya di dalam tubuh kita ada sistem yang sudah secara alamiah kita miliki. Begitu kita lahir di muka bumi ini, kita sudah memilikinya. Tetapi yang ketiga yang disebut dengan yang didapat, acquired immunity, imunitas yang didapat. Imunitas didapat ini ada 2, yaitu ada yang selular, jadi sel-sel dalam tubuh kita yang berperan untuk melawan virus atau bakteri. Ada humoral, humoral itu adalah antibodi. Antibodi yang ada dalam tubuh kita yang berperan melawan virus atau bakteri. Jadi kita lihat ada 3 lapisan atau 3 barier yang akan terjadi dalam tubuh kita untuk menghambat terjadinya kita infeksi dalam tubuh kita. Nah, kita lihat yang pertama tadi pertahanan fisik yang non-spesifik. Yang pertama adalah di kulit kita. Normal kulit kita adalah rapat. Tidak bisa masuk virus atau bakteri atau hal yang mengganggu ke dalam tubuh kita. Tetapi bila mana misalkan oleh karena sesuatu sebab, misalkan kulit kita tergerus atau kulit kita tersayat oleh sesuatu benda yang tajam, maka terjadilah satu proses terbukanya lapisan di bawah kulit terhadap udara sekitar. Dan disinilah bisa masuk yang disebut dengan virus atau bakteri. Bagaimana dengan saluran tubuh manusia? Saluran tubuh manusia itu adalah contohnya saluran nafas, saluran pencernaan kita, saluran kemih kita, saluran reproduksi. Itu berhubungan dengan dunia luar. Dan ternyata saluran yang berhubungan dengan dunia luar ini mempunyai yang disebut dengan mukos membran. Membran mukosa. Kalau kita misalkan buka mulut kita, kita akan lihat di situ ada yang berwarna kemerahan. Dan itu ternyata mempunyai sel-sel yang rapat. Bila mana kita lihat di bawah mikroskop, sel-selnya rapat. Jadi tidak bisa masuk virus atau bakteri. Ditambah lagi kadang-kadang dia ada yang disebut dengan bulu-bulu yang halus yang mendorong, karena di atasnya ada yang disebut dengan lendir atau mukos. Itu yang akan menangkap virus atau bakteri. Ditambah lagi dengan yang ada disebut dengan MALT. MALT itu adalah mucosal associated lymphoid tissue.
Jadi di semua jaringan tubuh kita yang disebut dengan bagian yang berhubungan dengan dunia luar, ada pertahanan-pertahanan yang dibentuk oleh jaringan limfoid yang semuanya berperan untuk mencegah virus atau bakteri untuk masuk ke dalam sehingga tidak menimbulkan dampak penyakit pada tubuh kita. Contohnya saja di rongga mulut kita ada tonsil atau amandel kita. Kalau nanti di saluran cerna ada yang disebut dengan appendix atau usus buntu, itu adalah sesuatu yang juga sebagai bagian pertahanan. Nah, setelah bagian pertahanan yang disebut dengan pertahanan non-seluler atau pertahanan secara fisik, kita masuk ke pertahanan yang dibentuk oleh sel yang disebut dengan imunitas seluler. Dan imunitas seluler ini ada dua macam. Imunitas yang alamiah, artinya yang kita secara genetis atau secara pada waktu kita lahir itu sudah kita miliki, atau imunitas yang didapat atau diperoleh oleh karena kita bersinggungan dengan dunia luar. Nah, di sini kita lihat ada yang disebut dengan natural immunity yang tidak spesifik, ada yang acquired, yang didapat, yang itu yang bentuk spesifik. Kalau yang bentuk yang non-spesifik itu adalah ada yang disebut dengan proses immune cells innate yang ada di dalam tubuh kita. Ada antimicrobial substance. Kemudian kalau yang spesifik, yang bentuknya sebagai third line, pertahanan ketiga, itu adalah sel B dan sel T. Kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Nah, kenapa ini dipentingkan? Karena atau diperlukan karena ada sistem imun ini adalah satu sistem imun alamiah yang responnya cepat. Kalau bakteri atau virus itu masuk ke tubuh kita, harus ada respon cepat untuk menghalanginya. Kemudian ada imun yang diperoleh ini adalah respon yang lebih lambat, yang akan bekerja untuk bila mana imun yang diharapkan dengan segera itu bisa membunuh kuman atau bakteri gagal, maka imun yang disebut dengan diperoleh ini bisa untuk mengatasi virus atau bakteri tadi. Nah, bagaimana dengan imunitas alamiah? Ini ada namanya sel makrofag, ada namanya neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan dendrit. Dendrit ada banyak dibahas, tapi tidak saat ini kita akan membahasnya. Dan dikatakan dalam penelitian oleh Koichi Yuki dan kawan-kawan, ditulis dalam Clinical Immunology tahun 2020, dia katakan bahwa sel dendrit dan makrofag itu melawan virus. Sel dendrit dan makrofag itu membentuk antigen terhadap virus. Jadi kalau kita kenal sekarang adanya satu jenis vaksin yang sedang dicoba, ada sel dendrit, itu adalah membentuk antigen terhadap virus, dan antigen virus ini akan merangsang imunitas yang diperoleh. Nah, imunitas yang diperoleh ini adalah melalui limfosit. Ada dua limfosit penting, yaitu limfosit T dan limfosit B. Kalau limfosit B ini yang menghasilkan antibodi. Antibodi itu akan mengikat antigen yang ada berasal dari virus. Sedangkan limfosit T itu akan menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Jadi kalau virusnya sudah masuk ke dalam sel, maka sel beta ini, sel limfosit T ini maksud saya, akan menghasilkan sitokin yang akan menghancurkan bentukan sel tersebut. Ini dia gambaran daripada non-spesifik dengan spesifik. Nah, kita lihat lebih lanjut. Sebetulnya sistem imunitas dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh pola hidup. Dalam penelitian, dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu tentang medicine, itu diketahui bahwa pola hidup itu mempengaruhi sistem imunitas. Nah, lifestyle medicine yang ada di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia, mereka menerbitkan satu jurnal yang disebut dengan Lifestyle Medicine yang edisi tahun 2020 oleh seorang penulis, ada dua orang penulis, Monye dan Adelowo. Dia katakan bahwa ada enam faktor penting untuk meningkatkan imunitas. Yang pertama adalah makanan sehat, yang kedua adalah olahraga, yang ketiga adalah istirahat atau tidur, yang keempat adalah manajemen stres, yang kelima adalah hubungan sosial yang sehat, yang keenam adalah hindari rokok atau alkohol. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup
sehat sangat berharga. 10